Hai semuanya, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Alvira Rizky Pratiwi dengan NIM 240209500073 dari kelas PTIKC. Adapun materi yang akan dibahas yaitu komponen elektronika, ruang lingkup elektronika, bidang elektronika, perkembangan elektronika, definisi menurut para ahli. Pengali atau eksperimen di dalam elektronika, besaran simbol satuan listrik, pengukuran sudut listrik, satuan daya dan turunan, indikator, sistem analog dan digital. Apa itu elektronika? Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu elektronika. Elektronika adalah cabang ilmu yang mempelajari pengendalian dan manipulasi aliran elektron atau partikel bermakan lainnya dalam sistem, perangkat atau komponen untuk menghasilkan fungsi tertentu. Elektronika berkaitan erat dengan listrik, tetapi lebih spesifik karena berfokus pada sinyal listrik, komponen, dan sistem sirkuit yang digunakan untuk mentransmisikan, memproses, atau menyimpan informasi. Di sini terdapat cakupan elektronika. Yang pertama yaitu aliran elektron. Elektronika memanfaatkan aliran elektron melalui bahan konduktor, semikonduktor, atau vakum untuk menghasilkan energi, menguatkan sinyal, atau mengubah satu bentuk menjadi bentuk lainnya. Yang kedua yaitu sinyal elektronik. Sinyal elektronik terdiri dari sinyal analog dan sinyal digital. Analog adalah sinyal yang kontinu dan dapat memiliki nilai apapun dalam rentang tertentu. Contohnya adalah gelombang suara dan sinyal radio. Sinyal digital adalah sinyal yang diskrit, 0 dan 1, yang menjadi dasar teknologi modern seperti komputer dan perangkat pintar. Yang ketiga, komponen elektronik. Komponen elektronik terdiri dari dua, yaitu komponen aktif dan komponen pasif. Komponen aktif adalah komponen yang membutuhkan sumber daya eksternal untuk berfungsi. Contohnya yaitu transistor, dioda, dan IC. Komponen pasif, komponen yang tidak menghasilkan energi sendiri. Contohnya yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Elektronika terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem analog dan digital. Nah, di sini ada sistem analog. Sistem analog sendiri adalah sistem yang menggunakan sinyal kontinu untuk mempresentasikan informasi. Biasanya, sinyal ini berupa gelombang seperti suara, cahaya, atau listrik dengan nilai yang berubah secara berkesinambungan. Artinya, tidak ada jeda atau pemutusan dalam variasi nilai sinyalnya. Contoh sistem analog yaitu radio AM atau VM. Radio AM atau VM memancarkan sinyal suara dalam bentuk gelombang radio. Dan terdapat juga rekaman pada kaset. Rekaman pada kaset yaitu menghasilkan suara yang disimpan dalam bentuk perubahan magnetik dalam pita suara kaset. Dan ada pula di sini yaitu kamera film. Kamera film menghasilkan gambar yang direkam menggunakan sensitivitas film terhadap cahaya. Dan yang terakhir ada termometer air laksa, mengukur suhu dengan pergerakan raksa secara kontinu sesuai suhu lingkungan. Karakteristik utama dalam sistem analog yaitu gelombang kontinu. Gelombang kontinu data diwakili oleh gelombang yang tidak terputus. Sementara rentan terhadap noise yaitu gangguan atau distorsi dapat memengaruhi seluruh sinyal, seperti suara yang terganggu saat mendengar radio. Dan yang terakhir, karakteristik resolusi yang tinggi, karena tidak ada batasan nilai, informasi lebih detail dibandingkan sistem digital. Selanjutnya ada sistem digital. Sistem digital adalah sistem yang menggunakan sinyal diskret untuk mempresentasikan informasi. Sinyal ini dinyatakan dalam bentuk bilangan binar 0 dan 1 yang mempresentasikan kondisi jika dalam keadaan on yaitu 1 dan jika dalam keadaan off yaitu 0. Contoh sistem digital. Yang pertama ada komputer dan smartphone, perangkat komputasi modern yang berbasis pemrosesan data digital. Yang kedua ada CD atau DVD, media yang menyimpan data menggunakan sinyal digital untuk merekam informasi. Yang ketiga ada kamera digital.
yang mengubah cahaya menjadi data digital untuk menghasilkan gambar. Yang ketiga ada Smart TV, televisi yang mengolah data digital untuk menampilkan gambar, video, dan konektivitas internet. Karakteristik sistem digital, yang pertama representasi data yang dipresentasikan dalam bentuk bilangan biner 0 atau 1. Yang kedua, tahan terhadap noise. Sistem digital lebih tahan terhadap gangguan dibandingkan sinyal analog, sehingga kualitas sinyal lebih stabil. Yang ketiga, batasan resolusi. Tingkat presisi sistem digital bergantung pada bit depth atau resolusi data yang digunakan, misalnya 8 bit, 16 bit, atau lebih. Peran elektronika dalam kehidupan sehari-hari. Elektronika menjadi fondasi utama dari berbagai perangkat yang mempermudah kehidupan manusia. Contohnya, dalam bidang komunikasi, terdapat radio, televisi, smartphone, dan perangkat komunikasi lainnya. Dalam bidang transportasi, terdapat sistem navigasi atau yang biasa kita gunakan yaitu GPS, dan terdapat juga kendali kendaraan listrik dan sistem kontrol mesin. Dalam bidang kesehatan, terdapat alat seperti MRI, EKG, dan termometer digital. Dalam sistem otomasi, terdapat mesin industri, robotika, dan peralatan rumah tangga pintar. Dan dalam bidang energi, terdapat panel surya, inverter, dan sistem manajemen energi. Pengali atau eksponen. Dalam ilmu sains dan teknik, satuan seringkali terlalu besar atau terlalu kecil untuk ditulis dalam bentuk angka biasa. Oleh karena itu, digunakan awalan, prefiks, metrik untuk menyederhanakan penulisan angka tersebut dengan menggunakan eksponen dari 10. Kolom awalan dan tingkatan. Tabel memuat awalan, metrik yang digunakan dalam sistem satuan internasional. Contoh, kilo adalah awalan untuk 1000 atau 10 pangkat 3. Mili adalah awalan untuk 0,001 10 pangkat minus 3. Nilai pengali menunjukkan beberapa kali suatu satuan dasar dikalikan atau dibagi. Misalnya, 1 km adalah 1000 meter, 1 mm adalah 0,001, yaitu di 2 angka di belakang koma, atau 10 pangkat minus 3. Eksponen menunjukkan bilangan dalam pangkat 10 untuk mempresentasikan nilai pengali, yaitu mega 10 pangkat 6, 10 pangkat 6 sama dengan 1000. Mikro 10 pangkat minus 6, 10 pangkat minus 6 sama dengan 0,000001. Kelipatan bilangan besar. Tabel kelipatan digunakan untuk satuan yang nilainya lebih besar dari satuan besar. Misalnya, tera digunakan untuk nilai sebesar 10 pangkat 12, atau kilo digunakan untuk nilai sebesar 10 pangkat 3. Ini sering digunakan untuk ukuran jarak, kapasitas data, atau energi bilangan besar. Satuan dasar tidak memiliki awalan. Nilai pengalinya adalah 10 pangkat 0, yaitu 1. Contoh, meter adalah satuan dasar untuk panjang. Bit adalah satuan dasar untuk data. Pecahan bilangan digunakan untuk satuan yang nilainya lebih kecil dari satuan dasar. Misalnya, mili digunakan untuk nilai sebesar 10 pangkat